Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan sepanjang malam hari ini hingga pada pagi hari ini. Kami bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Corrie ten Boom, seorang penulis dari Belanda, berkata, khawatir adalah siklus pikir yang tidak efisien yang berputar di sekeliling suatu pusat ketakutan. Orang yang khawatir yang terus-menerus memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Besok saya bisa makan atau tidak? Kalau saya sakit bisa sembuh atau tidak? Covid ini bisa berlalu atau tidak? Kapan berlalunya? Semua khawatir. Saking khawatirnya pada masa Covid sampai ada seorang hamba Tuhan yang takut keluar gereja, takut keluar rumah dinasnya dan berdiam di rumahnya terus. Bahkan makannya sampai pakai GoFood, diantarin sama jemaat, saking takut level 4 ya, saking takutnya ya. Itulah kondisi di mana kita dibuat khawatir dan tenaga kita, pikiran kita dikuras untuk sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Ketika kita keluar rumah, belum tentu kita kena Covid juga. Memang ada potensi untuk kena Covid, tetapi belum tentu juga. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai seorang manusia biasa, Rasul Paulus pasti pernah merasa khawatir ya. Dia pernah mengalami kesulitan, ketidakpastian, dan dalam perjalanannya bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia pernah mengalami karam kapal. Ya, orang yang karam kapal pasti akan khawatir bagaimana selamat atau tidak. Dia juga pernah dipukulin, dia juga pernah dipenjara. Bahkan yang lebih luar biasa, dia menulis surat kitab Filipi ini dari penjara, dan dia memberi pesan kepada sahabatnya yang sedang berada bebas di luar untuk berkata, jangan khawatir. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Selanjutnya di bawah kata jangan khawatir ini, di ayat sebelumnya dia juga menguatkan untuk bersukacita senantiasa. Luar biasa pengalaman teladan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan jangan khawatir dalam nats ini. Dia berkata bahwa ketika kita jangan khawatir tentang apapun juga itu, baik masalah perut, masalah makanan, masalah minuman, masalah gaji, masalah pangkat, jabatan, karir, atau apapun itu yang sedang kita pergumulkan saat ini, dikatakan jangan khawatir dalam segala hal. Kalau kita tidak khawatir dan dipaksa harus khawatir, maka yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Menyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sembari kita bersyukur, sehingga ketika kita tahu bersyukur, ketika kita tahu menerima dan menikmati apa yang kita miliki pada saat ini, itu membuat kita bisa lepas dari yang namanya kekhawatiran. Dale Carnegie, seorang penulis dari Amerika Serikat, berkata, bila orang yang khawatir akan kekurangannya mau mensyukuri kekayaan yang mereka miliki, mereka akan berhenti khawatir. Dengan apa yang kita miliki saat ini, kita mau mensyukuri. Puji Tuhan, saya saat ini dengan segala keberadaan saya, dengan segala apa yang saya miliki saat ini, saya patut bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dapat mengatakan hal yang demikian, apapun posisi kita, bagaimanapun perekonomian kita, ketika kita mulai tahu bersyukur kepada Tuhan,
maka kita akan lepas dari kekhawatiran itu. Selanjutnya yang terakhir, supaya kita jangan khawatir, maka kita harus menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Dalam Mazmur 37 ayat 5 juga dikatakan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia, dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka Dia, Tuhan, akan bertindak, menolong dan memberkati hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan, memberkati, memulihkan hidup kita, bahkan menjaga dan memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajari kami untuk tidak khawatir pada hari ini, karena kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.